kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ngeten maknane mizan nih. Mizan itu wonten kalih, timbangan ada kalih. Timbangan pembanding. Jadi misalnya saya punya amal buruk banyak. Ya, amal buruk banyak. Terus ada amal baik banyak. Sebetulnya amal buruk itu mudah sekali talasat. Talasat itu hilang, nggak dinilai sama Allah. Karena kebetulan buruk itu nggak ada. Ini ilmu kelas hakikat di rumah balik. Rumah nggak ada salah paham gitu. Amal buruk itu banyak yang nggak ada. Amal baik itu ada tanpa kita mengamalkan. Ini rumah sekali sampean salah paham bahaya. Misalnya begini, sampean saya beri contoh. Ada orang mengatakan Isa itu Tuhan. Hakikat Isa Tuhan itu ada enggak ada kan? Batu Tuhan juga enggak ada. Terus kita dalam hidup misalnya bergantung uang, bergantung fasilitas duniawi. Sebetulnya hakikat makan makanan, minuman bisa menopang kehidupan kita ya udah ada juga. Karena makanan itu ya makhluk yang fana. Ilmu yang diciptakan manusia itu ya makhluk yang sama-sama fana. Yang hakikat ada yang tidak mungkin hilang abadal abad selamanya lama, meskipun nanti setelah akhirat selesai pun itu hanya la ilaha illallah, bahwa yang berperan, yang aktif, yang al-fa'ilul mukhtar, pelaku sejarah, pelaku apa saja hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kenapa ini kelirunya orang Khawarij? Sehingga kenapa orang yang dalam hidupnya pernah meyakini la ilaha illallah secara ikhlas dan benar. Saya ulang lagi. Satu kali pun orang dalam hidup pernah meyakini la ilaha illallah secara ikhlas dan benar. Itu mbok atusan tahun ning gone neraka, tetap nanti itu masuk swarga. Mergo kebatilan yang ia lakukan itu dianggap tidak ada. Kenapa dianggap tidak ada? Memang hakikat kebatilan itu tidak ada. Yang ada adalah la ilaha illallah. Itu enak nglakoni barang batil. Barang batil itu tidak ada. Makanya disebut dalam Quran qul ja'al haqqu wa ma yubti'ul batilu wa ma yu'id. Yang ada di dunia dan akhirat itu hanya barang hak. Yaitu Allah itu wujud, Allah itu pemeran utama, Allah itu segala-galanya. Lainnya itu barang batil. Barang batil itu barang yang enggak ada tapi oleh manusia yang salah dianggap apa? Ada. Nah, sehingga barang batil ini sekali Allah menghendaki kalimat la ilaha illallah itu sampean baca secara ikhlas, itu barang-barang batil yang pernah kita lakukan itu otomatis hilang. Tanpa dihilangkan pun barang itu tidak pernah ada. Itu disebut barang nopo? Disebut barang nopo? Batil. Makanya di sebagian ayat disebut bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Niki ilmu kelas tinggi. Sehingga kenapa orang-orang kafir yang menyembah batu, menyembah Isa nanti masuk neraka? Sebetulnya Allah itu memasukkan mereka ke neraka itu hanya karena Allah ingin bilang gini tok. Sudah ya kamu di neraka saja. Kamu kan menuhankan batu, menuhankan Isa, ya silahkan minta tolong Tuhan kamu, itu saja. Artinya andikan mereka betul-betul yang dituhankan itu Tuhan, Allah juga senang. Kalau itu menjadi rival, dia menjadi rival Tuhan maksudnya, yang bisa menselamatkan. Niki rungokno nggih mumpung sampeyan rong ning akhirat. Mboten niki ijazah kula nu mujarab tenan. Kata Imam Ghazali kula nu jeling tenan. Kenapa Imam Ghazali disebut Hujatul Islam? Sama nak kepen syukur iku gampang. Duit ra duwe, utang wakeh, jatuh tempo, bojo wani, anak kecewa di bapak kowe, terus mentek ngamek kowe. Niku jari Imam Ghazali kena sekarang ana nikmat moro kuburan. Moro kuburan terus kamu berkeyakinan bahwa semua yang sudah mati itu sangat-sangat berkeinginan hidup meskipun hanya 1 jam. Wong sak donya mulai Nabi Adam nganti saiki kabeh berharap dihidupkan lagi meskipun 1 jam karena ingin membenahi kalimat tauhid la ilaha illallah. Lah kowe iku jek urip. Lah kowe iku jek urip. Berarti wong sak miliar-miliar sing wis mati iku iri mbek kowe mergo kok jek urip. Nah, berarti terus gue syukur ya Allah, apapun masalahnya di dunia saya ini hilang semua mergo kula ijek urip. Kula baleni malih ya. Dengan demikian kemudian alhamdulillah aku fasih.
Piye wae kowe iku duwe nikmat rupa-rupane urip yang sangat diingini oleh Firaun sekalipun, oleh Namrud, oleh Qarun, orang-orang miliarder dulu, itu sangat berkeinginan sing jenenge urip. Lah kowe nyatane sakniki napa? Bisa urip. Berarti ini luar biasa. Paham napa? Luar biasa. Ini tak warai ilmu tauhid itu. Terus nanti setiap saya ngaji setelah selesai sampean baca dijiwai. Sebab itu ketika orang kafir dimasukkan neraka itu sebenarnya Allah itu hanya bilang gini, wakilat usyrakaakum fada'auhum falam yastajibu lahum wa ra'awul adzab. Tidak apa-apa, kamu sekarang masuk neraka, kamu tidak menuhankan saya. Kamu minta tolong sama Tuhan kamu. Nah, ketika demikian kita pernah menuhankan yang paling ekstrim tentu menuhankan Yesus atau menuhankan batu, menuhankan dewa-dewi. Atau mungkin Tuhan di bawah itu ya kita menuhankan uang, menuhankan sebab, menuhankan jabatan macam-macam sehingga mengalahkan Tuhan sejati Allah. Terus mereka minta Tuhan-Tuhan itu supaya menolong. Nah, walhasil akhir cerita itu wadolla anhum ma kanu yaftarun wadolla ankum ma kuntum tasubun wadolla anhum ma kanu yaftarun itu di Quran diulang-ulang dengan beberapa redaksi. Akhirnya hilang apa yang kalian kira ada. Oke, akhirnya hilang apa yang kira kalian ada. Misalnya kita mengatakan bahwa hidup itu harus makan, harus minum. Ternyata nanti di akhirat tanpa makan, tanpa minum orang hidup. Makanya itu hebatnya ulama, hebatnya ahli sunnah, hebatnya nabi. Nabi itu orang mukmin itu dilatih. Kalau lesu ya makan, kalau ngantuk ya tidur. Tapi kita diajari ada makhluk hidup yaitu malaikat yang tidak makan, tidak tidur. Paling tidak meskipun kita itu kalau nggak makan lemes, kita tetap tidak mengatakan tanpa makan makhluk pasti mati, karena kita berkeyakinan diberi akidah ada makhluk yang namanya malaikat nggak makan nggak minum tapi hidup. Sehingga meskipun kita mengalami kalau nggak makan itu mati, tapi tetap menyisakan satu keyakinan bahwa makan itu tidak syarat hidup. Buktinya malaikat nggak makan hidup. Paling tidak dengan keyakinan itu kita tidak mendewa-dewakan harus makan itu. Itu cara-cara Nabi mengajarkan kita. Paham gitu. Terus ini saya ulang-ulang. Makanya disebut wadolla anhum. Apa yang mereka kira ada itu dari awal tidak ada. Ya, apa yang mereka dikira ada nanti di akhirat tidak ada. Lah sing ada itu tetap nopo Alhamdulillah. Makanya ketika nanti orang masuk surga da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Ini penting kula aturaken. Terus sakjane salah niku ora dikepenak. Itu sebabnya kenapa orang yang kafir mulai cilik sampai tua ketika meh mati kok nglafadzna la ilaha illallah, satu kalimat ini akan menghapuskan kekafiran di masa lalu. Kenapa kok bisa hapus? Karena kekafiran yang masa lalu itu omong kosong semua. Ya toh, mengatakan Isa Tuhan ya omong kosong, malaikat Tuhan ya omong kosong. Ini omong kosong semua. Barang itu kalau hakikatnya kosong, hilang karena ada bukti memang tidak benar. Itu kan gampang untuk menghilang. Itu podo karo wong mending ini 3 miliar ambek 3 miliar. Iku podo karo 5 rupiah. Dari ku gremeng meneh 1 triliun mbek 1 triliun podo karo 500 rupiah. Omongan gremeng itu kan ya wong edan ngoten mawon kan. Berarti sak urip-uripe muni Isa pangeran ya edan. Muni liyane pangeran itu kan omongan ra penting semua. Meskipun yang disebut tuh miliar triliun tapi kan cara guru biji busak kan gampang drobong ae wong ndak. Tapi malaikat bagian katabah, bagian nulis itu rawani ngobong la ilaha illallah ben kuwalat tapi yang pangerane. Makanya saya pastikan sekali sampean nglafadz la ilaha illallah itu benar, malaikat sing sentimen mbek sampean pun ndak bisa bakar itu. Kuwalat den. Paham juga maksudnya? Paham ya? Jadi jelas ya saat ini kenapa kalimat itu begitu dikjaya. Paham ya? Begitu dikjaya. Nah soal kita ngalami di zaman akhir, orang lafadzkan kalimat itu dianggap bid'ah terus tukaran. Ya kita semua ngalim bingung kalimat itu salah apa dianggap napa bid'ah. Wong kalimat disifati thayyibah, sing lafadzno dihukumi nglakoni bid'ah. Lah sing diarani bid'ah ya ora trimo pisan, malah gawe hadis palsu. Fadilail wiridani malah palsu hadis.
Sajane cara padha warase ngoten ora perlu debat bulet ngoten. Padha warase lannya kono nganggo kapasitas ulama, kita pakai kapasitas apa? Ulama, terus kita diskusi baik-baik. Di kula baleni malih nggih, kenapa kalimat thayyibah disebut kalimat baqiyah? Dalam istilah Quran wal baqiyatus sholihat. Baqiyah itu sesuatu sing abadi. As-sholihat itu sing layak, sing apik, sing selalu duwe eksistensi. Soleh maknane layak. Layak iku mergo wujud. Nggih kula baleni malih tak wari filsafat ilmu hakikat. Sing darani layak ku sitok mergo wujud. Nak barang ora wujud itu jenenge dilafatno tapi mboten layak. Jadi barang ana sing dilafatno tapi ora layak, ana sing ora usah dilafatno tapi wis layak disebut sholihat. Saleh maknane apa? Layak atau punya eksistensi. Misalnya begini ya, kula tak warai ya ben sampean nang lafatno la ilaha illallah niku benar. Ketika manusia itu menganggap yasumu maknanya menganggap itu sesuatu tidak ada tapi dianggap nopo ada, itu jenenge menganggap. Ketika manusia itu menganggap bahwa tidur itu penting, kalau orang tidak tidur itu maka dia akan lemah, kalau orang tidak makan itu dia akan mati. Sebetulnya semua ilmunya manusia itu menganggap, karena diulang-ulang oleh satu kejadian, kalau nak gak mangan itu lesu, nak gak turu itu lemes, terus dia menganggap kalau gak tidur itu orang mati, kalau gak makan itu orang mati. Itu ilmu yang dikatakan oleh para ahli hakikat hanya menganggap itu sah, karena anggapan manusia salah itu sah, keliru ya sah, benar ya sah, tapi ya hanya anggapan. Tapi dalam ilmunya Allah Ta'ala sing abadi, kehidupan itu tidak bersyarat makhluk itu harus makan, dan Allah bisa membuktikan itu lewat Allah menciptakan apa? Malaikat. Nah sehingga semua ilmu selain ilmu hakikat itu dalam bahasa ilmu hakikat disebut kita menganggap, kita merasa tahu. Bukan saya tahu, tapi saya merasa tahu. Nah, liyane kalimat la ilaha illallah itu semuanya begitu. Kita merasa tahu bahwa kira-kira begini, kita melihatnya begini. Tapi sing hakikat, sing gak bisa dibatalkan bahkan oleh malaikat sekalipun niku namung kalimat la ilaha illallah. Nane disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nufatu insyaallah taala minal amin. Karena yang dikatakan hidup itu roh. Roh itu tidak butuh makan. Ketika jasad itu mati, hancur, itu rohnya kan masih hidup. Dia pindah di alam ulya sana. Roh itu hayat, hayat itu dari kata roh. Roh itu maknanya hidup, hayat maknanya hidup. Roh dan hayat ini satu sistem yang kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Ini tidak butuh makan. Sing butuh makan, butuh utang, butuh bodoh itu jasad. Paham ya? Roh ora tau utang, ora tau gadekne BPKB, paham ya? Enggak melo-melo dia. Makanya ketika jasad kakean pola itu roh nyesal. Kok ngatasnamakan saya demi hidup sampai direwangi utang-utang wong, direwangi uripe bulet. Toh saya bisa hidup tanpa hutang. Lah iku manusa iku aneh. Makanya disebut alam rohaniin itu sudah. Nah, ketika kita mati itu kan yang mati itu jasad. Jasad itu mati, rohnya sowan Allah. Tapi kita secara bodoh mengatakan kita mati. Loh, yang mati itu siapa? Hanya jasad kita, roh kita tidak mati. Yang sowan Allah itu roh kita. Tapi kita bilang kita mati. Ya berarti kita bilang kita mati, ya kita mati. Menurut bahasa manusia kalau kita sudah tidak ambekan, tidak makan, tidak minum, disebut kita nopo mati. Tapi alhamdulillah kita ini mukmin, meskipun bahasakan kita mati terus bahasano mugi-mugi disepunten pangeran niki ruhe nembe sowan, mugi-mugi diwelas. Intinya dene ramuni mati. Paham nggih? Makanya malaikat ngurung anak pidatone kiai sing lepas jenazah yo bingung. Perkarane dilepas niki pun mati, mboten saged napa-napa, ra iso njuk sepuro jenengan, ra iso salat, monggo kita salati. Iki sedongakno sakniki ruhe sowan pangeran mugi-mugi selamat. Jare mati, jare sowan. Sowan kan artinya mlaku-mlaku sowan kan. Nah, tapi misalnya mbok bahasano nganggo ilmu sing ekstrim kados kula, nganggo ilmu kelas berat kan malah diguyungake. Bahwa jasad ini mati, ini tidak penting karena jasad rohnya masih hidup.
Maka kita tidak perlu nyolati mayit karena tidak pernah ada mayit, karena rohnya masih hidup. Wah, kan dianggap edan bareng kan. Makanya sebaiknya orang ilmu hakikat itu tidak perlu jadi kiai, semoga kayak kula jadi ulama tapi rasa jadi nopo. Ya, jadi kiai sampean ae sing ora paham detail-detailnya alam roh sampai alam nopo? Alam nopo? Jasad. Nah, itu keliru itu penting karena kalau tidak keliru itu tadi. Paham sih kalau maksudnya. Nah, itu disebut. Nah, kalau sama tanya, lalu roh itu gimana Gus? Ya nggak ada jawabannya. Wong Rasulullah saja yang orang paling pinter di dunia, orang paling tahu wa yasalunaka anir ruh kulir ruhu min amri rabbi. Roh itu urusannya pangeran. Makanya kalau sekarang sampean pertanyaannya gini. Waktu gale guyonane Siti Jenar. Siti Jenar itu ya ono pinter, ya ngawur tapi ono pinter. Dene iku ora tau salat. Sing salat ruhe jare. Dadi ora tau sujud, sing sujud jare ruhe. Nek darani wali songo iki goblok. Wali songo iki goblok ora karuan jare Siti Jenar. Wong kon salat, bathuke nganti ngecap jare Siti Jenar. Lah nek sing ngecap bathuke sok ben fisik iku hancur, pas ketemu Allah seksine apa? Jare Siti Jenar ke jangan ketemu pintu. Kok jasad kita ini hancur. Misalnya kayak ngandalo bathuk ngecap, jasad ini kan hancur. Sing bagus sowan pangeran rohem. Roh iku wis kon sujud ae ora usah awam. Mana akhirnya nak wae salat terus meneng ae jare wis salat. Sing ada teng pintu-pintu niku. Nah sing mung syariat terangno ora iso. Rata-rata kiai syariat kan ra pinter hakikat. Mau ngamuk ngono to, murtad kowe. Nah nek ngamuk to. Hasil wong syariat kan apa? Ngamuk. Ngamuk ono stresan nerangno ngamuk. Ya akhirnya gak sambung kan. Saya pastikan ajaran Kak Siti Jenar itu sesat. Sesatnya adalah wali-wali yang alim, termasuk wali songo yang alim itu bilang begini. Ketika bathuk kita dikokon sujud ning pangeran, kita sujud itu sebetulnya bukti bahwa fisik kita itu tunduk sama perintah roh. Karena roh kita sujud, roh ini menyuruh fisik kita juga ikut sujud. Jangan jadikan fisik ini rivalnya roh. Itu kita gobloknya Siti Jenar. Kalau roh kamu sujud, fisik kamu tidak sujud, namanya rivalitas. Berarti kowe di jisim, duwe wadak sing ora nurut roh. Berarti rivalitas. Lalu jasad kamu itu sing mimpin sapa kok gak nurut. Lah ini mulane sing rada-rada Siti Jenar tobat mulai detik ini paham ya. Karena ya mboten tak jak mikir sampean paham ya. Jadi ini permainan ilmu kelas tinggi paham ya. Kayaknya gak tahu mikir toh. Lah diwarai kok ben kok kene alhamdulillah aku fase. Paham ya. Paham ya. Makanya andekan malaikat itu kok sujud ning Nabi Adam ketika Allah nyuruh, "Hei para malaikat, saya menciptakan manusia namanya Adam. Setelah jadi maka kamu sujudlah." Itu malaikat sujud. Sujudnya malaikat bukan karena nganggap Nabi Adam itu Tuhan atau makhluk yang istimewa, enggak, karena perintah Allah disuruh sujud. Malaikat enggak perlu tanya maknanya sujud ke Adam itu apa, enggak perlu. Pokoknya karena Allah nyuruh ya sujud. Paham gitu? Setan pakai rasional, ngapain sujud Adam? Musuh bodoh-bodoh makhluk. Mulane ono aliran sing sesat malah darani malaikat sama iblis itu tauhidnya tinggi iblis. Karena malaikat diuji disuruh sujud sama Adam, makhluk mau, terjebak dia sama permainan Tuhan. Apa itu? Dari malaikat terjebak tes-tesane pangeran. Iblis luwih pinter perkara nek ora gelem sujud. Berarti dekne mau gelem sujudnya namun kalian Allah. Lha kok wong sesat kok. Wong kok nganggur nganti ngono, maksudnya mikire iso ngono. Mulane sing do diutang dosa luwih apik timbang sing dipikiran ngene iki, paham ya? Paham ya? Jadi malaikat terjebak permainan Tuhan, dites gak lulus ya. Itu ngeri kalau nuruti alin-alin ngoten. Yang benar adalah setan itu dianggap keliru. Karena dia tidak punya otoritas pikiran. Dia ini ora wujud. Hakikatnya setan malaikat gak wujud. Wujudnya diwujudna Allah. Nah wujudnya diwujudna Allah. Apa yang dadi dawuh Allah kudu sami'na wa ata'na. Karena dia tidak bisa menjadi rival Tuhan. Makanya kalau kita diperintah Allah langsung lakoni, gak usah gawe rivalitas.
Mari paribasane ke kon mangan wis sareng nek wong utus mangan wis mangan ae. Nang kok wargen wis Gusti Yesus kok mangan. Nek kon mangan ya ora mangan, pokoke kon nurut. Lah itu kelirune Siti Jenar. Dia itu lupa bahwa dengan mengatakan jasadnya tidak perlu sujud. Mergo sok ben Siti satu roh, dia bikin rivalitas antara roh dan jasad. Mula nate maca aliran Siti Jenar mulai yang versi Arab sampai versi tulisannya wong-wong bingung-bingung itu. Sing luwih bela Siti Jenar timbang Wali Songo. Bahkan dalam cerita itu seakan-akan Wali Songo kasut mergo jare Siti Jenar dipateni wangi terus diganti asu macam-macam lah cerita ngono. Mula nu peneliti ra kabeh, kula ra kaya Mustofa niku ora apa ya ngono. Gak jelas roe tapi jelas dadi kiai ini ndek. Enak ngoten niku. Jadi ya ana wong ilmune ra pati akeh tapi jelas dikiyaino. Kalau ilmune akeh ra pati dikiyaino. Jadi kekeliruan ini mergo ngoten niku nggih memang ilmu hakikat itu jelimet. Tapi sampean harus saya latih. Piye sampean ngaji ning kene ya suwi tuwa supaya kenal sithik-sithik. Nah nanti makanya nanti menghilangkan barang batil itu mudah sekali. Karena barang batil itu hakikatnya enggak ada. Mbok ana wong muni 1 miliar ditambah 1 triliun jumlah 5 rupiah, mbok sing disebut angka 1 miliar 1 triliun lafaz ini ndak ada. Jadi lafaz ini ndak ada, fakta ini ndak ada. Makanya disebut di Quran iyaquluna illa kadzib. Sebagian Quran istilah lebih ekstrim. Kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Kalimat itu menjadi besar karena ada yang melafatkan, tapi kalimat ini tidak pernah menunjuk hakikat. Lho nggih to, misale wong nyebut iki geni, wong iki HP kok diarani geni, itu pernah ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya. Ini batu disebut itu Tuhan. Yang benar itu batu, disebut Tuhan itu kan kalimat sing ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya. Paham ya? Ini disebut kaburos kalimatan sing takhruju min afwahim. Terus iyaquluna illa kadzib. Mereka hanya ngomong secara dusta. Sebetulnya kalau barang hakikat itu tidak usah diomongkan, itu tadi kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nufasu insyaallah taala minal amin. Tapi kalau kalimatul batil kalau enggak diomongkan enggak ada yang ngomong. Karena harus diomongkan, itu pun enggak menunjuk apa? Enggak menunjuk apa? Hakikat. Lah semua manusia itu ngomongnya itu rodok-rodok ala zamihim sesuai klaimnya. Mulane omongane sampean bingung nama malaikat. Saya jamin, muga sampean kenal malaikat kados kula niku malaikat sambat tenan mbok omongane sampean. Kok ndak gimana coba? Kita bilang saya ini kaya, baru punya uang banyak, kaya. Malaikat sing nyekseni kekayaane Allah janggal, kere kok muni sugih. Terus kowe muni saya ini orang kuat karena saya presiden Amerika, saya presiden Indonesia orang kuat. Kita pun sebagai kiai bilang Jokowi itu orang kuat, presiden itu orang kuat. Malaikat sing roh langit bumi, sing roh Allah, dijayani Allah, pemene malaikat Israel. Mangkel sak boleh ana bahasa kuat. Ah semane tak protes ber kok iso muni kuat itu kuat apa nih? Jadi bahasa manusia itu membingungkan semua. Coba Anda jadi malaikat Israel, terus ana wong peteta-petete muni kuat. Kuat temen ning ndi tak pites setiap saat iku. Jadi bahasa manusia itu membingungkan semua. Makanya malaikat itu kuat yang uang ngomong gak jelas. Nah, makanya mereka nggak dianggap temannya malaikat. Karena tidak wali, dia tidak tahu ilmunya malaikat. Lah wali itu tidak pernah terjebak omongan itu. Disebut ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim. Sampai disebut nanti di antara khasi wali itu kalau meninggal tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'ad. Terus malaikat-malaikat yang di langit semuanya bilang pada wali ini nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Saya ini mitra kamu, saya ini teman kamu baik zaman kamu di dunia maupun di akhirat. Karena bahasanya wali dengan bahasa malaikat itu sama. Enggak pernah merasa kuat, enggak pernah merasa hebat karena malaikat itu tahu yang hebat itu Allah, tahu betul dia. Apalagi temannya Israel tahu betul. Paham ya? Olah wali yang meniku bahasa disiga sambung. Disebut nahnu aulika agak tahu tuh paham Quran kados kula. Lah mulane ngaji. Wis kerepean lah pokoke paham. Lah bahasa manusia enggak wali itu bingung kan malaikat karena tadi kita bilang presiden itu orang kuat. Ini orang kuat. Padahal malaikat yang bagian mitosnya Allah ini janggal, kuatnya nang ndi. Apalagi malaikat yang nyekseni alam malakut.
alam ning langit. Ning sampean saiki wis sinau planet mawon lah. Planet Mars lu kayak gini, Platurus gini. Delok bumi planet paling kecil. Wong bumi planet paling kecil kok penduduknya paling kuat tuh piye kamu sih? Paham ya? Wes bumi paling kecil digoni wong miliatan. Terus untuk mau sepiro? Mau untuk kok terus kuat itu kuatnya nih? Nanti. Berarti sampai membahasakan orang kuat ya gak sido bener. Orang itu ilmuwan, orang paling pinter di dunia. Pinternya ning ndi? Misalnya yang ngerasa pinter karena ini bisa menemukan komputer, bisa menguasai sak dunia, peneliti, handal ngene-ngene jare malaikat. Umpama ke roh ilmu sak bumi ku rong roh Mars. Aku sing nata Mars, tukang jogo. Artinya umpama ke roh tenan bumi ku rong roh planet lain dan kehidupannya di sana. Apa meneh alam malakut, alam roh. Misalnya alam kematian itu butuh ilmu 99, alam dunia mau butuh sitok. Ngendikane Nabi bandingan ilmu dunia sampai akhirat itu 99 banding 1. 1 dibagi wong sak dunia.